gimana caranya kita tetap melakukan program gym, gedein otot dan lain-lain tapi tetap sehat. Bayangannya ya quote and quote kalau olahraga pasti sehat lah, udah ngapain sih dicek-cek. Tapi ternyata nggak begitu ya, apalagi kalau pakai beberapa macam injeksi. Itu ada pemeriksaan lab atau kita bilangnya blood work yang wajib untuk kita monitor. Kalau rajin periksa lab sebenarnya pengennya hidup kan panjang. Menggunakan steroid itu gampang. Beli di online banyak yang jual. Tapi untuk jangka panjang kan kita harus lihat sisi untuk kesehatannya seperti apa. Iya. Blood works itu pedoman. Ibarat kita rapot. Kalau rapotnya jelek, kita masukin barang yang jelek juga ya makin hancur. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Grace. Podcast kali ini aku ngajak Justinus, beliau pasien sekaligus teman aku ya. Kita mau ngobrol-ngobrol ngebahas tentang beliau kan aktif ya di gym, betul kan ya, terus mau tanding juga gitu ya. Nah, gimana caranya kita tetap melakukan program gym ya, gedein otot dan lain-lain tapi tetap sehat. Benar. Oke, nah coba kita dengerin deh pengalaman Justinus selama ngejalanin gym pakai apa dan apa yang selama ini kita jadiin monitor. Ya, yang pertama sih menggunakan PED-nya, tes, Primo, Masteron, awal pertama kali. Nah, peptide-nya itu pakai CGC sama IPA. Ya. Jadi udah masuk hormonal ya, testosteron, terus masuk anabolik steroid ya, Primo dan Masteron, lalu masuk peptide juga ya. Nah, challenge-nya kalau kita pakai kombinasi beberapa, kita bilangnya PEDS ya. Kita beberapa pakai PEDS ya, PD ya. Jadi kita pakai PD, terus kita pakai peptide juga ya. Nah, kadang-kadang ada hal-hal yang kita suka lupa. Iya, biasa kan banyakan orang itu tidak meriksa darah. Iya. Gitu. Betul. Sebagaimana mestinya kan harusnya kita harus monitor terus kan. Penting. Karena yang paling penting itu menurut saya pribadi darah itu kan yang menjadi utama, menjadi utama gitu, kesehatan yang utamanya. Nanti kita ngerasa sehat-sehat aja gitu, apalagi kita pakai beberapa macam injeksi ya. Benar. Nah, apa yang terjadi pertama kali nih? Aku mau nanya, pertama kali cek darah waktu belum sempat konsultasi mungkin sama aku ya. Waktu pertama kali cek darah, apa yang dirasakan? Apa yang bikin panik? Pertama kali sih kolesterol sih. Karena kan kolesterolnya memang dari awal kagak menggunakan aja tuh udah tinggi. Gitu. Oke. Nah, jadi memang kadang-kadang agak PR ya. Kita mau olahraga, bayangannya ya quote and quote kalau olahraga pasti sehat lah, udah ngapain sih dicek-cek. Iya, benar. Gitu. Tapi ternyata nggak begitu ya. Apalagi kalau tadi aku sebutin juga kalau pakai beberapa macam injeksi, itu ada pemeriksaan lab atau kita bilangnya blood work yang wajib untuk kita monitor. Benar. Ya, yang pertama biasanya aku selain pemeriksaan darah lengkap, aku biasanya minta mulai dari gula darah, insulin puasa, gula darah puasa, ya HbA1c boleh. Itu targetnya aku pengen lihat masuk ke dalam kondisi insulin resistance apa enggak. Ya, kadang-kadang beberapa gymers yang pakai entah itu HGH atau even steroid sekalipun gitu ya kan, kadang-kadang gula darahnya suka naik. Iya. Benar ya, gula darah banyak kan sih seperti itu karena kan buat merangsang makan terus. Apalagi kalau kita mau ya maksudnya membesarin otot kan kita butuh asupan makan yang besar, banyak gitu. Asupan yang besar. Ya, apalagi kalau ntar ditambah beberapa jenis injeksi atau obat-obatan yang emang targetnya bikin lapar mulu ya. Iya. Ya, juga bawaannya lapar mulu karena emang biar kalori yang masuk banyak, surplus banyak dan bisa ngedein otot. Nah, yang ditakutin dari itu adalah terjadi kondisi yang disebut insulin resistan, dimana insulinnya jadi tinggi ya kan.
HbA1c ini mungkin baik-baik aja, Iya. gitu ya. Lalu yang kita monitor lagi yang kedua adalah kolesterol. Tadi kan udah sempat ya kolesterol. Nah ini pemeriksaan terakhir udah sempat keluar ya, pemeriksaan terakhir mungkin nanti kita coba kita kasih lihat deh pemeriksaan terakhirnya Justinus ya, kolesterolnya profilnya kayak apa gitu ya. Luar biasa tingginya. Ya. Nah ini yang kalau kita nggak hati-hati kita udah terjebak dengan waduh mati nih, tinggi nih kolesterol. Iya, harus stop. Mikirnya harus stop. Ya, harus satu stop, kedua obat kolesterol mana nih? Iya, obat kolesterol mana? Gitu. Ini kayaknya gue mesti minum obat kolesterol gitu. Padahal nggak sesimpel itu ya. Aku minta Justinus untuk ngecek profil kolesterolnya agak lengkap ya waktu itu ya. Iya. Jadi total kolesterol, HDL, LDL, trigliserida, terus aku juga lihat profil LDL-nya, periksa ApoB dan periksa small dense LDL. Nah, udah hafal dia ya. Jadi untuk lihat ukuran LDL-nya itu ada dua. LDL tuh ada yang small dense ya, which is yang small dense ini kita bilangnya LDL yang bakal jadi plak ya. Dan ada yang large fluffy atau large buoyant LDL itu yang gede. Nah, itu bahan baku hormon, bahan baku vitamin D, bahan baku untuk ngerapihin dinding sel yang rusak. Nih kalau kayak gini kan dinding selnya dirusak-rusak melulu gitu. Dihancurkan lah pokoknya. Dihancurin mulu. Ya tinggilah kolesterolnya gitu karena emang kebutuhan ya. Makanya kita harus hati-hati begitu LDL naik. Aku tuh yang selalu aku lihat adalah perbandingan. Perbandingan pertama apa yang dilihat? Perbandingan trigliserid sama HDL. Trigliseridnya kemarin berapa? 35 ya? 33. Rendah banget 33. Trigliseridnya rendah, HDL-nya aku lupa HDL. Jadi perbandingan trigliserid sama HDL-nya tuh rendah banget. Yang nggak boleh itu perbandingan trigliserid sama HDL tinggi. Berarti misalnya trigliseridnya let's say nih ya, trigliseridnya 200, HDL-nya 30. Waduh, itu kan berarti anggaplah 210 bagi 30, 7, wah itu bahaya banget ya. Lalu dilihat juga kalau di lab biasanya perbandingan LDL, HDL kayak itu udah biasa. Tapi yang bahaya itu yang jadi warning perbandingan trigliserid sama HDL, which is dia bagus ya. Orang trigliseridnya cuma 33 gitu ya. Yang jadi isu di dia adalah hanya LDL. Benar ya. Nah, makanya begitu LDL-nya tinggi, kita nggak langsung ngejudge, oh ini kolesterol jahat, langsung minum obat kolesterol, enggak. Jadi kita gali lagi, benar ya. Ternyata pas digali small dense LDL-nya 1,6 kalau nggak salah ya. Jadi dia itu kolesterolnya, LDL-nya partikelnya besar-besar. Partikelnya memang partikel LDL yang dibutuhin untuk perbaikan sel. Mungkin ada inflamasi karena stres olahraga, ya kan, olahraga yang terlalu berlebihan bikin stres, jadi kan inflamasi juga. Jadi inflamasi itu memicu keluar LDL juga gitu kan. Apalagi kalau nanti kayak sekarang nih lagi kurang tidur gitu kan, nah itu kolesterol kita juga naik tuh kalau kayak gitu. Nah itu yang mesti dilihat. Jadi bukan berarti wah bodybuilders LDL-nya pada tinggi-tinggi gampang supaya sehat minum obat kolesterol, nggak begitu ya. Nggak begitu caranya. Udah hafal dia soalnya, udah berapa kali cek darah? Udah 3 kali. Iya, jadi memang mesti dimonitor terus ya. Kita juga nggak boleh apa ya istilah, nggak boleh jumawa gitu. Gue mah udah sering cek, udahlah jangan. Jadi harus emang tetap dimonitor walaupun sekarang yang ditemuin LDL-nya LDL yang large buoyant ya, LDL yang besar. Tapi ya mungkin aja kita nggak tahu keluar yang small dense kan, kita nggak tahu. Small dense dan trigliserid itu keluar, itu kan small dense itu adalah LDL yang teroksidasi. LDL yang teroksidasi itu kalau makannya jorok, 1, 2 makan makanan proses food, ya kan. Nah kan dia enggak nih, makannya apa? Ayam rebus aja. Ayam rebus. Ya, kenapa aku pas dia datang dengan kolesterol yang besar, yang pertama aku tanya makannya dulu ya, terlepas dari aku tahu dia mungkin pasti ada stresnya dan segala macam ya, tapi makannya kayak apa? Orang makannya bersih banget, pas dilihat trigliseridnya cuma 30, ya ampun gitu ya kan. Nah yang kayak gitu kita harus hati-hati nggak terjebak dengan obat kolesterol ya. Kalau kayak gini yang aku kasih apa?
vitamin D omega 3, sama omega 3. vitamin D plus K2, omega 3, magnesium ya. buat tidur. Iya, wajib tuh ya masuk steroid ya terakhir nggak bisa gimana? Masuk tren rasanya gimana? Masuk tren rasanya luar biasa, nggak bisa tidur. Ya, jadi hal-hal yang kayak gini sebenarnya bikin badan stres. Ketika kita stres ya kolesterol juga ikutan naik gitu. Nah itu yang mesti kita, jadi yang dibenerin sebetulnya adalah lifestyle-nya dulu nih. Lifestyle-nya dulu dibenerin ya. Nah selanjutnya selain profil kolesterol yang dimonitor lagi adalah hati, liver sama ginjal. Ya. Jadi SGOT, SGPT, terus ureum, kreatinin, ya asam uratnya juga aku lihat. Terus ada HSCRP untuk lihat badannya inflame atau enggak, inflamasi apa enggak gitu ya kan. Nah hal-hal yang kayak gini targetnya untuk ngejaga supaya apapun olahraga yang kita lakukan ya tetap dalam koridor olahraga untuk kesehatan. Gitu loh ya kan, walaupun kita ngerti lah ada hal-hal yang ekstrim ya, kalau apalagi kalau mau tanding ya terpaksa melakukan hal-hal yang ekstrim. Bener kan? Nah kalau mau tanding apalagi cairan ntar dibatasi, terpaksa ginjalnya harus benar-benar kita monitor gitu kan. Terus pemakaian beberapa obat-obatan yang digunakan untuk prep gitu kan, preparation untuk tanding juga kita harus lihat membebani hati kita apa enggak. Gitu. Jadi mungkin Justinus bisa ngasih tahu ke teman-teman kenapa rajin meriksa lab gitu loh. Kalau rajin meriksa lab sebenarnya yang pertama pengennya hidup kan panjang. Menggunakan steroid itu gampang. Beli di online banyak yang jual. Betul. Tapi untuk jangka panjang kan kita harus lihat sisi untuk kesehatannya seperti apa. Memang kan obat steroid ini kan di dalam dunia medis dipakai untuk kesehatan. Beberapa. Cuma kan kita menggunakan PED ini kan tujuannya bukan untuk kesehatan, tapi kan untuk build massa. Iya kan? Buat massa. Sebenarnya ya, steroid buat kesehatan dan steroid buat yang dalam hal ini PED ya, dalam hal ini untuk growth muscle itu agak beda sebetulnya. Ya. Jadi jenisnya. Steroid itu jenisnya banyak banget ya, kita aja ada Primo, ada Masteron, Trenbol, banyak banget gitu ya. Belum lagi ntar masuk ke yang oral kayak Anavar segala macam. Jenis steroid itu banyak banget. Nah, akan agak berbeda dengan steroid yang dipakai di bidang kesehatan gitu. Nah, sehingga kalau jangan kan begitu, testosteron aja beda nih, testosteron yang dipakai buat gedein otot sama testosteron yang dipakai buat naikin level kolesterol kakek-kakek atau orang yang testosteronnya rendah gitu. Itu juga beda gitu. Kan banyak macam kan jenisnya, kan ada yang short, ada yang long gitu kan. Nah, kalau buat teman-teman yang mau nge-gym dan mau besarin otot pasti pakainya yang short, yang weekly diinjeksi atau kadang-kadang bi-weekly diinjeksiin. Nah, dosisnya juga itu. Nah, itu juga biasanya perlu dicek tuh. Biasanya aku ngecek free testosteron. Ya, free testosteron untuk lihat testosteronnya gimana dan gimana caranya supaya testosteron endogennya nggak shutdown. Harus stabil lah. Nah, berpikir untuk jangka panjang. Nah, itu penting banget. Jadi jangan lalai sih intinya ya. Jadi mungkin Justinus pengen ngasih himbauan kali ya ke teman-teman yang nge-gym dan pakai obat-obatan. Yang pertama jangan bodoh lah. Itu yang pertama, jangan bodoh. Rajin baca juga. Jangan hanya berpikir ego gitu. Gue pakai, orang ono pakai 100 mili, seandainya 100 miligram, badan dia bisa jadi. Gue pakai 100 miligram, pasti jadi. Itu belum tentu juga. Karena badan setiap orang berbeda-beda. Dan semua itu kembali lagi kerja kerasnya seperti apa, pola hidupnya seperti apa, makannya bagaimana. Jangan berpikir gue menggunakan steroid, badan gue pasti jadi. Ada loh ya. Banyak, justru banyak kayak gitu. Ada yang menggunakan. Kayaknya steroid adalah jaminan, padahal belum tentu ya. Ada beberapa, saya kenal lah, ada beberapa orang gitu. Oh iya, gue dikasih tren sama HGH. Tujuannya biar body fat gue turun. Sedangkan
dia itu kan belum mencapai body fat di angka di bawah seandainya 15%. Dia udah menggunakan tren dan HGH. Tujuannya untuk apa? Tuh. Gitu. Jadi tolong jangan hanya berpaku sama penjual. Iya. Penjual itu Sering hanya kayak menjual. Banyak sekali, ibarat kata, maaf ya, saya tidak menyalahkan PT-PT, tidak gitu. Cuma segelintiran PT lah. Oh iya, lu pakai tren nih, badan lu ntar pasti begini. Belum tentu, menurut saya itu semua yang diomongin sama orang belum tentu terjadi sama diri kita. Kembali lagi, kerja kerasnya itu seperti apa untuk mendapatkan target body goals-nya itu sekeras apa gitu. Apalagi ibarat kata saya itu kan dari obesitas. Iya. Kembali lagi kan. Beratnya berapa sebelumnya? Dulu 120. 120. Sekarang 65 berapa ya? 66. 66 ya tadi. Iya. Tuh, separuh jalan. Jadi jangan berpikir itu, oh ya, gue pengen buru-buru deh capai target gue. Semua orang, oh si ini bisa nih dari 120 turun ke 66, badannya bagus. Itu ada tahapannya Berapa gitu. lama? Saya natural itu ngomong terus terang natural 10 tahun saya nge-gym. 10 Benar-benar tahun. natural. 10 tahun nge-gym. 10 tahun natural nge-gym, tidak menggunakan PED, tidak menggunakan peptide, ya kan? Dan baru tahun ini menggunakan. Baru tahun ini menggunakan. Setelah menggunakan, bukan berarti saya akan menggunakan terus, enggak gitu loh. Karena kembali lagi ada seasonnya gitu loh. Kalau seandainya mau tanding, oke, menggunakan. Tapi kalau hanya sekedar, oh iya mau bentuk badan, gue harus menggunakan. Menurut saya itu pertama buang-buang uang. Itu pertama gitu. Karena sekali cycle aja, maaf ya, peptide itu lumayan loh. Iya. Sekali cycle. Peptide masuk. Testosteron masuk. Steroidnya masuk. Itu satu cycle itu kurang lebih sekitar berapa? 6 sampai 7 jutaan. Lebih lah, kalau masuk tes, masuk steroid, masuk peptide satu cycle lebih lah. Ya mungkin sekitar kurang lebih lah. Kurang lebih segituan. Gitu. Dan itu menurut saya ketimbang berpikir untuk mencapai, oh ya gue punya uang dengan ego sendiri gitu ya. Gue punya uang kok, gue bisa beli. Ya silahkan, mau beli ya silahkan. Cuma kembali lagi, worth it enggak? Buat apa? Goalnya apa dulu? Iya, worth it enggak? Ya. Dengan menggunakan itu, kerja enggak seberapa keras, makan enggak seberapa bener, worth it enggak gitu loh. Sebenarnya kita harus tahu dulu penggunaan PED, peptide dan kawan-kawan itu sebetulnya kan tambahan ya. Membantu Ya. Makanya tadi Yusinus bilang udah 10 tahun nge-gym tanpa apa-apa, natural gitu ya. Dan itu works kan? It works. Kan? Nah, six pack pun dapat. Nah, jadi cuma nggak setajam menggunakan memang ya. Kita ngomong antara neti dan menggunakan PED itu memang hasil ototnya sangat berbeda. Saya mengakui itu hasilnya memang berbeda, dari bentuk bahu yang bisa berserat bulat, terus six packnya benar-benar tajam banget gitu. Itu memang berbeda gitu loh, menggunakan sama tidak. Tapi gitu. Kembali lagi pertanyaan berikutnya, kalau mau pakai emang buat apa? Iya. Nah, gitu. Artinya jangka panjang cuman buat hanya lifestyle, buat kepuasan gitu kan, buat kepuasan. Emang mau post terus gitu kan? Emang mau rata-rata gitu. Kan orang itu berpikir, oh gue nggak mau kehilangan badan gue yang bagus ini. Betul. Tujuannya itu inget loh, kita hidup kembali lagi kan bersosialisasi, pasti mempunyai keluarga gitu, mempunyai keluarga. Menggunakan steroid itu uang belanja habis. itu ya, gitu itu pertama. Itu yang pertama. Yang kedua,
mental sangat-sangat terganggu. betul, Terus serang. ya. Jangan orang berpikir, oh gue pakai steroid, gue santai-santai aja. Lu masih bisa ketawa-ketawa, hahaha. Lu nggak tahu maksudnya tuh pikiran yang lagi pas tes lagi high bagaimana, tes saat lagi low bagaimana. Ntar tiba-tiba baper, ntar tiba-tiba happy. Change-nya itu Waduh. mungkin kita sedikit agak beda topik nih. Pengalaman nih ya, pengalaman Justinus selama masuk steroid, kan kita udah masuk awal dari Primo, terus masuk Masteron, sekarang masuk tren gitu. Moodnya kayak apa sih? Kalau ngomong mood ya, nih awal seandainya pagi mood nggak enak, bisa emosian, masuk gym bisa seneng, ya kan happy tuh. Pulang gym seandainya lagi ketemu ada sedikit masalah, baper ntar bisa baper, ntar bisa happy, bisa sedih, iya, bisa emosi. Mood swingnya tuh wah bener-bener kita mesti benar-benar jaga yang namanya kita, apalagi seandainya prep ya. Prep itu nggak boleh yang namanya kita stres, jam tidur juga mesti benar-benar cukup, pola makan mesti benar-benar dijaga, benar-benar bersih gitu, clean. Apa iya maksudnya dengan orang hanya menggunakan steroid? Oh ya gue pakai tren loh 100 mg makan gue jorok nggak ada masalah. Menurut saya sih itu cuma hanya ngerusak daleman aja. Dan tunggu aja saatnya. Iya betul. Jadi sebetulnya inti yang pertamanya tetap kembali awalnya ya lifestyle dulu udah benerin. Jadi jangan cuma lihat tampilan luar ototnya bagus tapi dalamnya bobrok begitu kan maksudnya. Jadi makanya tadi kembali lagi ke awal. Kenapa kok aku minta Justinus ayo kita monitor labnya. Kenapa? Buat apa sih? Nggak murah juga. Enggak. Ya, periksa atau monitor lab itu juga nggak murah juga. Tapi mandatory, ya kita juga nggak usah periksa banyak-banyak ya. Tapi yang mandatory itu mau nggak mau harus dijalanin gitu loh. Karena menurut saya blood works itu pedoman. Betul. Ibarat kita rapot. Kalau rapotnya jelek, kita masukin barang yang jelek juga ya makin hancur. Buyar semuanya. Gitu. Ini juga waktu mau masuk tren ya, kita periksa lab dulu ya. Jadi labnya kayak apa gitu, kita analisa dulu labnya. Oke nggak nih mau kita masukin tren bolon gitu kan, biar nggak berantakan nih badannya. Karena gitu. tren itu lumayan toksik. Iya ya. Sebenarnya sih naik dari Primo ke Masteron terus ke tren bolon itu kan kayak naik tingkat ya. Ya ibaratnya toksiknya juga lumayan gitu. Jadi memang ya mungkin pesennya ya satu, kalau emang mau nge-build otot, kita mesti mikir dulu goalnya apa dulu nih. Iya. Ya kan? Sama kalau mau menggunakan PD, tolong deh setidaknya konsul dulu ke dokter. Ya, konsul ke dokter. Biar nggak rusak badan lah. Tapi, nih kita ngomong ada tapinya ya. Tapi tidak semua dokter itu mengizinkan dan bisa tahu efeknya seperti apa. Benar. Karena ya tadi aku sempat ngobrol bahwa penggunaan steroid di kalangan olahragawan ya, terutama bodybuilders, itu buat kita golongan medis ya, teman-teman medis, dokter-dokter, itu adalah di luar pemakaian yang seharusnya. Tidak ada indikasinya ke sana kalau di pelajaran kita gitu kan. Nah, itu yang mesti memang ada istilahnya ada pengetahuan khusus untuk bisa tahu kayak gitu, karena di let's say untuk belajar testosteron gitu kan, belajar hormon, kita kan udah tahu tuh hormonnya mesti range-nya di mana gitu kan. Terus tiba-tiba kita masukin testosteron gitu ya yang short acting terus gitu, entah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kita harus tahu nih efeknya bagaimana nih masukin testosteron. Iya. Ya kan? Apalagi kalau misalnya perempuan ya. Perempuan itu kan lebih, menurut saya lebih sensitif. Itu lebih complicated gitu. Betul. Perempuan itu kalau masukin testosteron ya jelas pasti akan terjadi hiperandrogenisme. Iya. Ya, jadi androgennya akan meningkat. Ya, kita tahu kalau perempuan androgennya meningkat,
Analoginya di medis, perempuan yang hiperandrogen itu orang-orang PCOS yang tadi aku bilang ya, perempuan-perempuan PCOS itu androgennya tinggi. Nah, kita kalau tidak PCOS terus kita suntikin tes gitu kan, entah dosis kecil atau dosis yang agak udah mulai meningkat, lama-lama kan terjadi hiperandrogen. Ya jadi PCOS kitanya. Ya jangan kaget nanti mensnya berantakan. Kalau cuma sekedar jerawatan, kadang-kadang ada yang muncul, ada yang enggak nih jerawat gitu kan. Tapi memang yang paling sering ya mensnya dulu nih berantakan. Belum ditambah kalau seandainya terlalu long itu kan bisa terjadi seperti contohnya suara berubah. Oh iya, suara juga jadi makin dalam. Iya kan, gitu. Suara. Terus ini tumbuh bulu-bulu gitu kan, hirsutism gitu kan. Jadi mens berantakan, bulu-bulu tumbuh, hirsutism, suara berubah, jerawatan gitu. Itu sesuatu yang bisa dibilang ya mau nggak mau bisa tumbuh atau timbul kalau kita pakai testosteron pada wanita nih. Kita lagi cerita wanita jangka panjang. Sebenarnya pada pria juga begitu loh. Iya, memang kalau ada pada yang jerawatan kan, untung dirimu gak jerawatan. Iya. Dosisnya berarti pas. Gitu ya? Karena udah diawasi sama dokter. Kalau nggak pas mungkin jerawatan juga kali. Iya, soalnya kadang-kadang kita bawaannya pengen gini nih. Soalnya dia suka gini, dok, saya berapa dok dosisnya gitu. Soalnya bawaannya pasti pengen naik, bener nggak? Kalau saya nggak ada ego seperti itu sih. Nah, itu yang penting sebenarnya, ego ya. Karena maaf ya, saya tidak terlalu berpikir segalanya itu hanya difokuskan ke steroidnya. Tapi gimana caranya steroid serendah-rendahnya, tapi kerja sekeras-kerasnya. Betul. Makanya kembali lagi yang tadi dibilang bahwa pemakaian PD, peptide dan lain-lain itu adalah hanya membantu gitu. Ada teman saya juga ada dok, temen dibalik dia malah balik. Kalau dia menggunakan tren jerawatan, abisnya panic attack, kena psikolognya. Bener, tren itu di luar sana ya. Lucunya ya, yang aku lihat di YouTube, aku lihat juga di beberapa sosial media, kalau bule-bule di sana dia pakai tren, abis itu dia minum SSRI. Makanya antidepresan gitu. Ini gimana sih gitu kan? Tujuannya untuk apa gitu? Jadi lu kan udah ngerusak badan. Kan ibarat kita udah ngasih racun nih, dikasih racun lagi. Iya, terus dikasih racun sama dikasih antinya sendiri gitu. Untuk apa lu kasih racun badannya gitu loh. Kalau lu udah kasih racun ya udah sekalian minum gitu. Ya jadi mungkin kita juga harus hati-hati. Makanya aku selalu tanya, bukan tadi aja, aku selalu tanya, gimana moodnya? Gimana? Moodnya berantakan nggak gitu? Itu aku selalu tanya tuh ya. Kalau mood memang ntar kalau lagi mau niat kerja bisa sampai malam pengennya kerja terus. Ntar giliran sananya lagi males kerja, udah pengennya tinggal aja udah. Bisa ya, mood change banget. Iya, memang swing banget. Iya. Cuma ya kembali lagi mood itu kembali di pikiran. Gitu sih kalau saya. Kalau bisa dikontrol nggak ya moodnya? Kalau saya pribadi pikiran. Jadi semua itu dibikin secara logis gitu. Jangan kita ngikutin mood. Memang awal-awal saya masuk ke Primo Amat tes aja, saya udah mulai tuh ngikutin mood. Apalagi ditambah pas masuk Masteron. Itu mood benar-benar swing sekali awal pertama kali. Karena kan badan kaget gitu. Dan saya kan juga masuk itu kan baru kan. Jadi tidak gitu ngerti lah nih bawaan apa sih, kok begini banget gitu, dikit-dikit emosi. Kalau itu dari hormon. Setelah udah tahu, ini dari hormon. Ya udah, jadi pikirnya jangan berpikir gue emosi beneran gitu. Gue mau cari-cari masalah. Orang rata-rata tuh pengennya nyari masalah sebenarnya. Bukannya masalah ada, tapi masalah dicari. Gitu. Bawaannya tuh pengen ribut aja. Apa juga pengen diributin. Apalagi kalau testosteron kita udah tinggi, secara teori orang-orang yang testosteron tinggi itu agresivitasnya meningkat. Iya. Ya. Jadi ya memang testosteron itu kan hormon cowok ya, hormon laki-laki yang bikin laki-laki itu
tough ya, yang bikin laki-laki itu strong gitu kan, yang bikin laki-laki itu sedikit agresif ya. Beda sama perempuan. Kalau perempuan kan kita kelemar-kelemar gitu kan. Nah, kalau perempuan udah pakai tes kita udah bisa nyeriin. Udah bisa nyeri lah. Sih gak dari jauh gue udah tahu dia pakai tes gitu ya kan. Nah, yang seperti itu kalau berlebihan ya dampaknya juga berlebihan gitu. Jadi istilahnya angernya, agresivitasnya ya juga berlebihan. Nah, itu yang mesti dipahami sama pemakai gitu. Dia harus tahu, oh gue begini, yang kata Yustinu tadi bilang bahwa gue emosi karena ini gitu. Udah tahu gitu. Gue emosi karena itu mesti dikontrol sih. Ya. Jadi saya banyak nanya-nanya lah gitu ke teman saya. Kok Akira lah saya sebut. Dia yang selalu mendampingi saya kan dari awal, maksudnya dari awal saya mau menggunakan sampai detik ini, dia selalu mengajarkan saya jangan terpaku sama dosis. Jangan ego dengan dosis yang maunya tinggi lagi, tinggi lagi. Sih, sebetulnya. Gitu. Menurut saya itu masuk akal gitu. Sedangkan beberapa orang selalu bilang dia ajarannya salah. Gitu. Langsung naik aja. Kalau menurut saya justru dia benar, ajarannya Ko Akira ini benar gitu, karena semakin menggunakan dosis tinggi, side effect itu semakin tinggi. Pasti, benar. Kita nggak tahu nih, kita itu sampai ketemu di titik dosis high seberapa badannya menerima. Kuat gitu. apa enggak? Iya, kalau seandainya badan kita menerima hanya seandainya contoh 0,8, kita masukin 1 mili, apa ya kagak ngejomplang. Banyak orang kan berpikir, oh iya. Makanya tiap orang tuh beda-beda dosisnya. Iya, makanya trial and error. Benar. Di sini itu trial and error. Benar. Gak ada dosis pasti. Dan jangan ngikutin orang. Dosis di Justinus misalnya, ya gue mah 100 aja oke gitu kan. Iya. Di mungkin orang yang berbeda belum ada apa-apa 100. Iya. Oke, fine, naikin dosisnya di dia. Contoh. Gitu. Awal sebelum saya masuk tren, dosis saya sama Ko Akira tersebut tinggian saya di Masteron. Dosis awal pertama saya 100 tes, 100 Primo, 100 Masteron. Oh iya. Sedangkan dia waktu itu kan nggak seperti itu. Dia hanya 50 Masteronnya. Tinggian saya dong dosisnya 100 dong. ya. Udah 100. Nah, tapi kembali lagi kan badan setiap orang berbeda-beda. Betul. Respon badannya beda-beda. Bahkan saya tuh tidak menemukan keringnya, drynya di 100 itu gitu loh. Bahkan sampai saya berpikir apa? Mesti naik lagi. Tapi kembali lagi, nah karena lingkungan saya yang mengawasi, mungkin kalau seandainya orang-orang yang penjual steroid gitu ya. Oh ya, naikin aja, masih bisa kok sampai 400. Memang soalnya kalau secara teori dosisnya emang bisa sampai 100 sampai 400 misalnya gitu. Iya. Ya bisa aja, tapi kembali lagi maksimal tiap orang itu beda-beda. Beda-beda, makanya Ya, jangan disamain gitu. Ada yang bahkan yang dipakai daily pun ada, Masteron dipakai daily gitu. Cuma kembali lagi, apa iya berfungsi maksimal di badannya? Bekerja sedemikian baik gak nih di badan nih? Gitu. Makanya sebenarnya ya, kenapa kok kita naikin topik ini gitu ya? Karena kita pengen bicara, udah mungkin bukan baru kita ya, mungkin udah ada beberapa gymmers dan dokter yang speak up ya bicara. Karena makin banyak yang bicara harusnya makin baik ya. Karena pengennya gitu ya, ketika teman-teman itu nge-gym, bodybuilders lah dalam hal ini ya, tahu koridornya gitu loh. Jangan sampai dia melakukan sesuatu dia nggak tahu risikonya. Iya benar. Gitu. Itu dia. Risiko Side effect itu pasti. Iya pasti. Jangan ada. berpikir gue menggunakan steroid dosis rendah gue nggak ada side effect. Nggak mungkin. Itu menurut saya itu nggak mungkin itu terjadi. Nggak mau tahu kayaknya. Mungkin nggak mau tahu dan nggak mau dirasa gitu. Nggak mau tahu, nggak mau dirasa dan nggak mau belajar pula. Iya. Kalau saya memang dari awal itu menggunakan suntikan takut.
Takut. Dari awal dia takut. kalau mau nyuntik bisa WA-WAan. Geter tangan. Setengah jam. Pepet aja setengah jam cuma buat satu suntikan gitu kan. Setengah jam aja tuh. Jadi memang ya ini yang mau kita sampaikan bahwa pakai steroid atau mau pakai testosteron atau mau pakai peptide sekalipun monggo silakan, tapi bekalin diri kita dengan pengetahuannya, benar ya, sehingga kita tahu kalau gue pakai ini efeknya gimana ya, efek sampingnya dan efek positif dan efek negatifnya kita mesti tahu nih dua-duanya biar balance. Benefitnya gitu. Yang didapat itu sesuai nggak sama dengan side effect-nya. Ya, jadi jangan kebanyakan side effect tapi benefitnya nggak didapat. Tuh, itu satu. Kedua, jangan make apapun itu ya, entah itu peptide, entah itu testosteron atau steroid, ngikutin dosis temen. Iya. Ngikutin dosis orang ya, karena tiap orang yang seperti tadi Justinus bilang, tiap orang itu beda-beda ya, range dosis kan ada minimal sekian sampai maksimal sekian, pakailah range-nya itu, tiap orang tuh akan beda-beda. Dan juga begitu makin tinggi dosisnya ya side effect-nya juga meningkat gitu. Jangan sampai terlalu ego lah menggunakan. Nah, yang bikin kita emang sih gitu, karena pengen gede gitu. Contoh ya, saya ada berpikir nanti gue PCT badan gue bagaimana ya. Nah itu dia, kita tadi ngebahas PCT karena lu abis ini mesti PCT ya gitu. Karena posisinya setelah menggunakan setelah menggunakan sama lagi menggunakan, postur badan pasti kan berubah, tenaga berubah. Terus PCT. Iya, PCT kan? PCT kan? Ya, mau bagaimana ya? Mau bagaimana kan? Ya itu kadang-kadang untuk masuk ke cycling itu mesti rela. Harus ada yang direlakan. Ya, harus ada otot hilang yang direlakan gitu. Tapi mungkin ototnya nggak hilang, cuma lemaknya aja yang naik. Lemak naik ya, tapi artinya body komposisi jadi berubah lah. Iya, itu udah pasti. Ya, jadi mesti kita ya kembali lagi, cycling itu ya mau nggak mau harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan ya nanti ya resikonya ada seperti tadi aku bilang, penggunaan testosteron jangka panjang terus menerus ya, testosteron eksogen masuk terus, testosteron endogen ya hilang ya, nanti banyak resikonya kalau pada laki-laki ya. Kalau dia udah misalnya teman-teman nge-gym gitu, dia udah nikah dan udah punya anak ya sudahlah kadang-kadang gitu. Tapi kalau nge-gym masih muda, umur ya let's say umur 20 atau mungkin anak nge-gym mulai dari SMA, pas kuliah nge-gym, terus ngelihat teman-teman tempat gym badannya pada gede-gede gitu. Ikut-ikutan, pakai nggak konsultasi juga, nggak tahu resiko, nggak baca pula gitu kan. Nanti apa yang ditakutin? Infertility. Nggak bisa punya anak. Gitu. Jadi harus hati-hati, harus ngobrol, cari temen diskusi yang ngasih taunya bener. Ya, kalau ngasih taunya nggak bener ya silahkan dicoba aja. Dan sekarang sih sebetulnya nyari informasi tentang pemakaian apapun itu tuh banyak banget. Tinggal kita mau buka informasi apa enggak. Habis dapat informasi ya kalau bisa cari teman diskusi. Benar ya. Carilah teman diskusi yang bener. Jangan kita bayar PT, PT menganjurkan kita pakai tapi tidak bertanggung jawab. Nah, ya artinya kembali lagi kita harus membekali diri kita, harus kepo, harus mau tahu dengan apa yang dimasukin ke badan kita. Iya, itu harus banget sih. Harus. Kalau kita udah berani nyuntikin sesuatu ke badan kita harus tahu yang disuntikin itu apa, dampaknya apa, ya, resikonya bagaimana, itu kita harus siap. Iya. Ya. Berpikir panjang, sama jangan ego aja. Iya. Selama tidak ego dan bermain di dosis yang rendah, menurut saya sih masih aman lah ya. Masih oke lah ya. Kembali lagi, goalnya apa sih? Iya. Goalnya apa sih gitu, ya kan ya. Kalau memang tidak ada target, maksudnya gue mau tujuan gue buat tanding nih. Nah, menurut saya sih lebih baik nggak menggunakan. Iya. Karena menggunakan itu kalau nggak tanding, buat apa? Betul. Ya, kalau cuman buat ya artinya gini, natural aja itu udah berhasil kan? Iya. Ya. Natural aja maksudnya dari 120 memang
selama 10 tahun Iya. baru bisa gitu loh. Konsistensi sih. Konsistennya itu yang berat Iya, gitu. yang Kalau berat orang hanya mencari instan, Indomie aja ibarat kita mesti dimasak direbus dulu kan. Gak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Ya, dan kembali aku ingetin ya, kayak gini penggunaan steroid ini dampaknya ketika di usia 20, 30, 40, 50, 60 itu beda-beda ya. Begitu juga penggunaan HGH ya, penggunaan peptide itu dampaknya dan dosisnya beda-beda. Jadi teman-teman kalau emang mau nyoba, mau kecebur atau menceburkan diri pakai whatever it is, peptide kah, HGH kah, steroid kah, testosteron kah, bekelin dulu ilmunya. Iya. Bekelin dulu ilmunya dan jangan lupa dimonitor blood worknya, labnya dimonitor. Jangan badannya sih bagus, tapi habis itu serangan jantung. Benar Iya, nggak? banyak. Nah banyak ya, jadi Banyak. Di luar kan banyak yang begitu. Iya, jadi itu yang kita nggak mau ya. Jadi otot besar, tapi begitu check up berantakan semua. Ya, jadi dan harus hati-hati, jangan menyimpulkan sendiri, kembali seperti tadi aku bilang, kolesterolnya tinggi, langsung minum obat Iya, kolesterol. 300 lebih kolesterol. Iya, ya, harus hati-hati juga ya. Harus dianalisa kenapa nih kolesterolnya tinggi. Seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Justinus Sudah yang mau sih. disampaikan? Oke, mungkin nanti kita ngobrol lagi seluk-beluknya nge-gym tuh banyak banget. Waduh, ya. banyak. Nanti Luar biasa itu. Habis standing kayaknya nanti kita mesti ngobrol lagi nih, Iya. buat share pengalaman tanding lah. Pengalaman first Ya. time. Iya ya, mungkin kita akhiri dulu, nanti kita ngobrol lagi seluk-beluk atau segala sesuatu tentang gym. Siap. Ya? Oke, thank you. Bye bye.